Hai semuanya, selamat datang di episode kali ini. Hari ini, aku mau ngobrolin sesuatu yang makin penting buat masa depan kita. Sesuatu yang mungkin belum banyak kita pikirkan, tapi sangat krusial. Sawah yang makin sempit dan masa depan makanan pokok kita. Ini bukan cuma masalah lokal, tapi global. Nasi udah jadi makanan utama manusia selama ribuan tahun. Dari Asia sampai Amerika Latin, nasi adalah bagian penting dari budaya dan kehidupan sehari-hari. Lebih dari setengah penduduk dunia makan nasi tiap hari. Tapi, apa yang terjadi kalau lahan untuk menanam padi semakin berkurang? Kita menghadapi masalah besar yang bisa mempengaruhi ketahanan pangan global. Ini bukan hal yang bisa kita abaikan. Lahan persawahan tempat kita menanam padi semakin berkurang. Nah, apa sih penyebabnya? Ada beberapa faktor nih. Pertama, pembangunan kota. Kota makin luas, sawah jadi rumah dan gedung. Kedua, perubahan iklim. Bumi makin panas dan cuaca jadi nggak jelas, bikin susah nanam padi. Ketiga, kekurangan air. Padi butuh banyak air, dan air bersih makin susah, jadi makin sulit buat nanam padi. Perubahan iklim juga membawa bencana alam seperti banjir dan kekeringan yang semakin sering terjadi. Ini semua membuat pertanian padi semakin sulit. Dengan masalah ini, kita harus mikirin makanan pokok kita di masa depan. Kita nggak bisa ngandelin nasi terus. Jadi, apa pilihannya? Ada beberapa alternatif yang bisa kita pertimbangkan. Yuk, kita bahas beberapa pilihan yang menjanjikan. Pertama, quinoa. Biji-bijian kuno ini penuh protein asam amino dan vitamin. Quinoa juga tahan sama berbagai iklim, cocok banget buat pertanian masa depan. Dan bisa dimasak macam-macam. Selanjutnya, millet. Tahan kekeringan dan bisa tumbuh di tempat kering di mana tanaman lain susah tumbuh. Millet juga bergizi dan udah jadi makanan pokok di beberapa tempat selama ratusan tahun. Jangan lupa kacang-kacangan. Kacang merah, kacang hijau, kapri, nggak cuma bergizi, tapi juga bisa bikin tanah subur karena bisa nambah nitrogen dalam tanah. Terakhir, ada serangga. Iya, beneran. Serangga tinggi protein, mudah diternak, dan ramah lingkungan. Mungkin agak aneh, tapi serangga bisa jadi makanan penting di masa depan. Di beberapa negara, serangga sudah menjadi bagian dari diet sehari-hari. Jadi, meskipun sawah kita makin sempit, masih banyak makanan pokok lain yang bisa kita coba. Kita harus beradaptasi dan cari solusi supaya semua orang bisa makan. Inovasi dan teknologi bisa membantu kita menemukan cara baru untuk bertani dan memproduksi makanan. Kita harus terbuka terhadap perubahan dan terus mencari solusi. Terima kasih sudah nonton. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe untuk konten lain tentang makanan dan teknologi masa depan. Teruslah penasaran. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan membahas lebih banyak tentang inovasi dan solusi untuk masa depan yang lebih baik. Kita harus beradaptasi dan cari solusi supaya semua orang bisa makan. Terima kasih sudah nonton. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe untuk konten lain tentang makanan dan teknologi masa depan. Teruslah penasaran.